Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Semoga Allah memberikan kepada kita pagi ini ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, hari ini masih membaca terjemahan surat Yusuf, surat ke-76. Ibu lihat sampai 100 berapa Yusuf itu? Sampai ke 109. Kita baca 76 sampai 90 aja ya. Bacanya pelan-pelan, ta'ud dulu, masing-masing memohon ke Allah Ta'ala, pakai bahasa Arab boleh doanya, pakai bahasa Indonesia boleh, masing-masing minta diberi pemahaman. Ya, seperti itu. Ya, silahkan. Jadi ta'ud, udah ta'ud, mohon ke Allah Ta'ala diberi pemahaman, kemudian baru basmalah. Assalamualaikum Hikmat. Ya, sekarang kamu kita masih surat Yunus, membaca ayat ke-76 sampai 90. Baca pelan-pelan, hayati, sebelumnya ta'ud dan mohon ke Allah Ta'ala, semoga Allah melimpahkan pemahaman ya dan ilmu yang bermanfaat. Gitu ya, silahkan.
tulisnya di buku ya. Kemarin yang belum testimoni, yang belum bicara, Afifah sama siapa ya? Lupa Ibu. Sama Zaki. Oke. Zaki, kalau sudah siap, silakan jawab dua pertanyaan yang ada di Google Slide. Kita sedang belajar Al-Quran ya. Jaga sikap sama perilaku kalian. Jangan jadi bumerang ya. Alih-alih memberikan manfaat kepada kita, malah menjadi bumerang, kita menjadi membahayakan karena kita salah bersikap, salah ini ya, memperlakukan Al-Quran ya. Jadi kita sedang belajar Al-Quran, jangan sampai kalian sambil main game, wah itu bisa celaka itu, ya. Karena kita nggak hormat sama Al-Quran, hati-hati ya. Silakan, terutama yang ada di rumah. Silakan Jaki, udah siap? Ya. Tapi yang nomor 2-nya belum. Kalau nggak ada nggak apa-apa, nomor 2-nya nggak ada nggak apa-apa. Satu ayat mana yang menarik? Menurut saya yang menarik itu Suaranya kurang besar. kurang besar. Ya, tambah besar. Menurut saya menarik itu yang 8. Maaf sayang, nggak kedengeran. Maaf Zaki, nggak kedengeran sama Ibu. Sebentar, Ibu besarin dulu. Oh iya, suara di Ibunya kecil. Silakan. Ya. Yang menarik itu ayat 82. Jadi ayatnya Allah akan mengukuhkan yang benar dengan ketetapannya walaupun orang-orang membuat dosa tidak menyukai. Ayat 86. 82. 82. Kenapa yang menarik perhatian kamu ayat 82 itu? Karena apa ya? Kayak Allah akan mengukuhkan yang benar dengan ketetapan. Jadi misalnya ada orang gitu mempunyai ketetapan yang benar, Allah akan mengukuhkannya meskipun orang-orang yang Allah kukuhkan itu tidak menyukainya gitu. Oke, yang nomor 3, bagaimana pengalaman kamu membaca terjemahan? Apakah ada beda dengan tilawah? Beda. Kalau terjemahan ya
lebih mengerti gitu artinya atau tilawah kan cuma baca-baca ininya aja syaratnya jadi kurang ngerti. Baik. Terima kasih Jaki. Sekarang Afifah, silakan Afifah. Meskipun yang bukan bagian menjawab, tetap menjawab pertanyaan Ibu yang ada di Google Slide ya. Nomor 2, kalau nggak ada, lewat. Kalau ada, boleh. Silakan Afifah. Afifah di kelas ya? Di rumah ya? Nanti yang enggak kebagian itu, catatannya boleh dipoto ke Ibu ya. Tetap ditulis di buku, dipoto ke Ibu. Ya, silakan Afifah. Yang ayat 87. 87. Ya. Oke, suaranya lebih keras karena Ibu nggak mendengar, tidak terlalu terdengar. Kenapa? Jadi itu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa dan saudaranya untuk mengambil beberapa rumah di Mesir dan jadikan rumah-rumah itu jadi tempat ibadah. Baik. Apakah terasa beda membaca terjemahannya aja dengan tilawah? Berbeda. Oh, nggak ada bedanya buat Afifah? Ada. Ada. Apa bedanya? Kalau baca artinya jadi lebih mengerti. Oke. Baik. Yang nomor 2, ada nggak ayat yang membuat Afifah tidak dipahami atau membuat penasaran? Belum ketemu. Belum. Oke, nggak apa-apa. Baik anak-anak, udah kebayang ya 3 pertanyaan ini. Ibu tunggu nanti dipotokan ya. Mau langsung sekarang juga boleh. Apakah mulai bulan ini tidak semua anak ada di kelas? Sebenarnya nggak seru. Ibu sih lebih suka kalau ibu mengajar semuanya di kelas. Ya oke. Tapi sepertinya kalau hari Kamis, Jumat, Sabtu di sekolah. Semua. Oke. Ya. Oke. Anak-anak kemungkinan besar sudah menulis semua di buku ya. Nanti dipotokan kepada ibu. Karena ada nilai harian ya. Ibu harus melihat perkembangan kalian juga untuk PAI juga. Nah, tugas yang waktu ibu nggak hadir, waktu itu yang melaporkan cuma 3 orang. Yang lainnya gimana dong? Nanti PAI ada tugas ya, ada refleksi ya. Boleh nanti diinikan di pas mata pelajaran ya. Boleh. Mau sebelumnya juga boleh. Karena ibu harus juga ini nilai harian kalian, kesungguhan kalian belajar ya. Anak-anak, di surat Yunus yang kita baca dari kisah Nabi itu dari ayat ke-71 ya. Ayat ke-71 sampai 90 barusan kita baca, itu masih berkisah tentang para nabi. Masih berkisah tentang para nabi ya. Surat Yunus itu. Nah,
Kalau kita hanya membaca dalam Al-Quran itu, terjemahannya itu, bahwa yang ada di dalam Al-Quran itu hanya kisah-kisah para nabi. Hanya, seolah-olah hanya. Seolah-olah nggak ada bedanya sama buku sejarah misalnya. Kalau ada yang berpikiran begitu, ya nggak salah. Dia aja nggak tahu. Ibu pun seperti itu awalnya. Bosan, Al-Quran cerita tentang Nabi Musa. Udah tahu Nabi Musa kayak gini misalnya. Cerita yang paling banyak itu cerita tentang Bani Israel, ya, tentang Nabi Musa. Misalnya seperti itu. Tentu kalau kita nggak penasaran gitu, kenapa ya Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar manusia kok ngebahas sejarah aja gitu, seolah-olah sejarah saja gitu. Ya. Nah, anak-anak, kalau akal jiwa kita tumbuh, kita tidak akan hanya melihat itu hanya sebagai sejarah saja. Ya. Hari ini Ibu punya guru yang menjelaskan simbol-simbol yang ada dalam Al-Quran. Jadi, sejarah Nabi Musa, sejarah para nabi yang ada di dalam Al-Quran itu, selain memang itu sejarahnya nyata seperti itu, sampai ada dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman bahwa kami jelaskan tentang kamu berita tentang ini, wahai Muhammad, yang umat sebelumnya nggak tahu. Berarti banyak yang umat sebelumnya nggak tahu ada di dalam Al-Quran. Waktu itu Ibu lupa kisah tentang Nabi siapa. Kalau nggak salah kisah tentang ada. Bukan umat yang sebelumnya tahu, ada yang begitu. Contohnya lagi adalah kisah tentang Ashabul Kahfi. Kalau Ashabul Kahfi di kalangan Bani Israel udah ada yang tahu kisahnya. Jadi ketika Rasulullah SAW mengetahui kisah itu, mereka heran. Kok tahu? Sedangkan Rasulullah itu ummi, nggak bisa baca, nggak bisa baca Taurat. Karena nggak bisa baca tulis. Kok tahu ya ada di dalam kisah itu gitu misalnya. Jadi ceritanya memang betul di dalam Al-Quran itu. Tetapi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu banyak rahasianya, banyak simbol-simbolnya. Makanya Al-Quran itu mempunyai 7 lapis makna. Nah, kalau akal jiwa kita tumbuh, akal jiwa ya, itu bisa membacanya, bisa paham. Alhamdulillah, hari ini Ibu ada guru yang menjelaskan itu. Kalau akal jiwanya belum sempurna, belum mencapai 7 tingkat, akal jiwa itu 7 tingkat ya, itu ada kemungkinan salah paham. Makanya kita ketika membaca Al-Quran, tetap berdoa kepada Allah. Diberi manfaat diberi ilmu yang bermanfaat, dan dihindarkan dari salah paham. Bayangin ya, satu, yang bisa memahami Al-Quran lebih dalam itu akal jiwa kalau tumbuh. Satu-satunya cara akal jiwa kita tumbuh hanya dengan membaca Al-Quran.
membaca dan mempelajari. Salah satu cara mempelajari Al-Quran dengan membaca terjemahan. Kalian sendiri sudah bertestimoni, beda membaca tilawah saja dan membaca dengan terjemahannya atau terjemahannya saja. Satu-satunya yang membuat akal jiwa kita tumbuh adalah mempelajari Al-Quran. Dan akal jiwa itu salah satu fungsinya bisa memahami simbol-simbol dalam Al-Quran. Kalau bagi yang nggak tumbuh akal jiwanya, Al-Quran itu nggak menarik. Nggak menarik. Mudah-mudahan program Cahaya Al-Quran ini menumbuhkan akal jiwa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya? Oke. Udah jam 8.25. Ibu kasih contoh. Dalam Al-Quran, kisah tentang Fir'aun itu bukan hanya tentang Fir'aun. Fir'aunnya memang ada. Tetapi Fir'aun itu adalah simbol hawa nafsu. Misalnya seperti itu. Itu takwil. Hanya akal dalam yang paham itu. Ya. Kalau tidak punya akal dalam, Al-Quran itu tidak menarik. Karena hanya berusaha cerita yang diulang-ulang. Kenapa sih kayak gini? Pasti membosankan. Seperti itu ya. Jadi kalau hari ini ada ayat yang membuat kalian menarik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus kalian syukuri. Ada satu ayat setiap baca terjemahan yang menarik hati kalian. Itu harus kalian syukuri. Baik anak-anak, itu saja. Ibu tunggu laporan dari 3 pertanyaan tadi dipotokkan. Ibu baca dengan akhiri pertemuan pagi ini dengan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elia. Terima kasih Bu Elia. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.